Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita coba akan memikirkan satu topik baru tentang apa yang seringkali menjadi pro kontra dan masih terus menjadi pertanyaan, yaitu persembahan persepuluhan. Saudara, mari kita menyelusuri ini dengan baik, dengan tepat, sehingga ketika kita berbuat dengan bijak. Nah, ini perlu. Yang pertama yang harus kita pahami, saudara yang kekasih, di dalam bagian ini adalah konsep dari perpuluhan itu sendiri. Nah, jika kita melihat di dalam Alkitab, konsep perpuluhan sudah dikenal sejak awal, bahkan dalam zaman Abraham. Abraham dicatat memberikan persembahan persepuluhannya kepada Abimelek, karena dianggap Abimelek lebih tinggi. Dan Abraham, jangan lupa, Abraham belum menjadi bangsa Israel. Jadi perpuluhan dimulai bukan sejak bangsa Israel, begitu ya, tetapi nanti ditumbuh kembangkan. Jadi Abraham sendiri, kotanya sendiri kalau kita melihat dari Ur Kasdim itu adalah di bagian selatan daripada kira-kira Babelonia atau Irak. Lalu dia berpindah ke Haran dengan orang tuanya dan itu ke utara, lalu dia melanjutkan perjalanannya menuju kepada tanah Kanaan, Mesir dan seterusnya. Nah, jadi ini kita harus memandang dulu, saudara yang kekasih, konsep perpuluhan itu ternyata sudah dikenal pada waktu itu. Ya, mengapa hitungannya 10 kita nggak tahu persis. Tetapi itu yang ada. Yang kedua, kemudian rupa-rupanya anak Abraham, cucu Abraham meneruskan. Yakub memberikan persembahan perpuluhannya sebagai rasa syukurnya kepada Tuhan. 1/10 dari apa yang didapatkannya, dipersembahkannya. Nah, ini bergerak. Tetapi ingat lagi, Yakub juga belum menjadi satu bangsa. Sampai kemudian Israel menjadi satu bangsa dengan satu konsep agama yang teratur dan tertulis, yaitu kitab hukum Taurat. Jadi kita mesti ngerti dulu. Jadi sebelum Taurat itu ada, konsep perpuluhan itu sudah ada. Itu dulu. Ya, supaya kita jelas. Sebelum Taurat ada, konsep persepuluhan tidak ada. Zaman Abraham, ya, kemudian zaman Yakub, kita tidak tahu ke belakang. Tidak cukup data kita. Tetapi itu sudah mengindikasikan bahwa kelihatan sekali Abraham sudah memahami betul konsep itu. Mungkin orang tuanya juga. Atau mungkin ke belakang juga. Ya, tetapi data yang kita ada sudah cukup. Nah, sekarang yang akan kita pikirkan sebetulnya apa yang kita pahami selama ini adalah lebih kepada apa yang menjadi konsep di dalam kehidupan orang Israel, saudara. Nah, ini perlu. Nah, karena itu mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab di dalam Bilangan pasal 18. Bilangan pasal 18 ayat 20 dan 21. Bilangan 18, 20 dan 21, demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Saudara-saudara, menjadi menarik kalau kita membaca bagian ini. Pertama, konsep awal sangat jelas bahwa Tuhan sendiri berfirman melalui Musa bahwa Lewi tidak akan mendapat tanah bagian di dalam tanah pusaka yang Tuhan janjikan. Ada 12 suku, maka ada 12 bagian mestinya, bukan? Tetapi satu bagian, yaitu Lewi, tidak dapat bagian. Jadi mereka tidak dapat tanah secara tempat khusus. Lalu gimana mereka tinggal? Mereka tinggal kemudian memang diatur lagi. Bahwa ada kota-kota yang diberikan kepada mereka, ya. Nanti itu kita bisa melihat di dalam kitab Yosua. Bagaimana kemudian mereka mendapatkan kota-kota tempat mereka tinggal. Jadi lebih pada lokasi begitu. Sehingga katakanlah di satu real estate mereka dapat satu coupling, supaya sederhana kita memahaminya. Maka mereka mendapat beberapa tempat tinggal. Khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dan konsentrasi daripada pelayanan itu sendiri. Nah, jadi saudaraku, menarik ketika kita melihat bahwa 12 suku, satu tidak mendapat. Maka kalau kita melihat dari 12 suku ini, satu tidak dapat, yaitu Lewi. Maka mereka tidak dapat tanah pusaka. Tentu menjadi pertanyaan bagaimana mereka hidup. Mereka tidak bisa bercocok tanam. Tetapi juga jadi penjelasan yang sangat jelas. Memang Lewi tidak disuruh untuk bercocok tanam. Artinya, Lewi bukan untuk kerja. Jadi Lewi bukan pengusaha. Itu dulu yang clear. Yang penting, sikap keimanan di waktu lampau dulu. Sehingga pemilihan itu dengan segera menunjukkan pada kita. Lewi memang tidak akan hidup dari tanah yang diolahnya. Lewi tidak akan hidup dari pertanian ataupun peternakan. Lewi tidak akan hidup dari usaha. Itu dulu. Supaya bisa membedakan garis tegas pendeta dan pengusaha yang sekarang campur aduk.
Nah, kita selalu menerjemahkan macam-macam, sama seperti Paulus misalnya jual tenda lalu diterjemahkan pendeta boleh jadi pengusaha. Saya kira itu pemelintiran yang cukup menyakitkan. Karena Paulus jual tenda adalah kalau dia mau pergi pelayanan dan kemudian yang mau dikunjungi adalah daerah yang miskin, dia tidak punya lagi bekal uang, dia bikin lalu dia pergi dan selesai. Dia bukan pengusaha tulen. Mana ada orang bikin tenda 2 minggu lalu pergi lalu tidak jualan-jualan. Ya, jadi jangan mengambil satu kasus untuk enaknya saja. Dan Paulus tidak pernah membuat tenda kalau dananya cukup. Kemudian yang lain mendukung lagi dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita mesti memilah dulu. Sejak awal Lewi dihususkan untuk melayani. Itulah para pelayan. Itulah para hamba Tuhan. Memang dihususkan untuk itu. Dia tidak mendapat tanah karena dia memang tidak perlu berurusan dengan itu. Dia hidup dari pelayanannya. Tuhan akan pelihara dia. Maka Tuhan berkata, mereka menjadi milik pusakaku. Hebat kan? Nah, jadi pembagian ini dulu yang penting. Nah, bagaimana untuk mereka hidup? Tuhan mengatur. Ini yang indah. Tuhan atur lewat apa? Persembahan. Persembahan apa? Persepuluhan. Nah, di dalam konteks persembahan persepuluhan inilah kemudian kita memahami bahwa 11 suku lain yang mendapat tanah, mereka akan mengolah tanah mereka dan mereka akan memberikan 10% dari penghasilan mereka sebagai persembahan mereka yang akan dikelola oleh Lewi sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, dengan segera saudara yang kekasih, menarik sekali kalau kita melihat, bukan? Karena itu wajar kalau Lewi diberi persepuluh dari penghasilan yang lainnya karena mereka nggak punya tanah, mereka nggak bekerja sebagai pekerja ataupun pengusaha. Itu dulu mereka hidup dari persembahan itu, dari persepuluhan itu. Siapa? Lewi. Lewi yang mana? Semua Lewi. Bukan cuma tokoh Lewi, bukan cuma pemimpin Lewi, bukan cuma imam besar, tapi para Lewi. Jadi ada pemerataan yang diatur di sana. Ini menarik. Ini yang perlu kita pahami dulu. Jadi konsep pertama tadi, mereka dengan segera dipisahkan dari dunia usaha karena mereka nggak dapat tanah. Hal yang kedua, mereka dapat 1/10 dari suku-suku lain. Tapi bukan untuk Lewi senior, bukan Lewi kepala begitu ya. Semua orang Lewi dihidupi dari situ. Ya termasuk tentu anak-anak, bukan? Dari mana dia mau makan? Nah, dari situ semua. Jadi tidak ada Lewi senior, Lewi junior sehingga kemudian satu berhak mengambil perpuluhan, yang lain tidak. Bukan. Nah, ini saya pikir perlu untuk disadari saudara yang kekasih di dalam kita memahami konsep-konsep ini supaya tidak terjadi monopoli kan begitu. Nah, ini kan Alkitab yang atur. Ya, ini perlu untuk kita pahami bersama. Sehingga menarik sekali sebetulnya ketika itu diatur sedemikian rupa. Sehingga apa yang diatur di dalam kebutuhan-kebutuhan hidup itu, sehingga untuk apa? Untuk supaya Lewi concern dalam pelayanan. Jadi jangan sebentar ngurusin jemaat Allahnya, sebentar lagi dia pergi ke sawah. Enggak begitu. Sebentar urusin gereja, sebentar urusin usaha. Enggak begitu. Nah, jadi kita jangan memelintir bagian-bagian yang salah, ya, untuk kepentingan dan pembenaran pada tindakan kita yang salah. Nah, karena itu mari kita luruskan, saudara. Nah, kalau mau jadi pendeta lah, pilih jalur yang pas itu, jalani itu. Karena kau sudah yakin dipanggil Tuhan, ya percayakan dirimu pada Tuhan dan pasti Tuhan pelihara kau. Ya dong, masa Tuhan nggak bisa pelihara kita? Kalau sampai enggak, ya patut kita bertanya. Kita ini sebenarnya jalannya benar apa enggak sih? Kita gugat diri kita. Nah, itu yang perlu. Jadi jangan bilang lagi, emangnya orang hidup nggak perlu uang gitu. Lah, itu jadi aneh. Itu bukan kalimat anak Tuhan itu. Ya, itu kalimat anak setan itu yang nawarin. Bagaimana setan nawarin supaya kita mengambil uang itu dengan segala cara. Tuhan akan peliharakan umatnya. Tuhan akan cukupkan. Kalau kau yakin Tuhan itu pemelihara. Kalau enggak, ya memang lain lagi. Jangan kau layani dia, kan begitu. Tapi perbedaan prinsip ini penting. Sudah dihususkan. Dan kau akan dijamin oleh Tuhan. Kau akan dihidupi oleh Tuhan. Dengan cara Tuhan. Maka dibuatlah peraturan 1/10 tadi. Sampai di sini dengan kita akan melihat saudaraku yang kekasih. Betapa sebetulnya konsep perpuluhan itu menjadi sangat indah. Karena akan menolong para hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta ataupun imam pada waktu itu. Untuk berkonsentrasi pada pelayanan. Jadi mereka nggak usah mikirin lah cara cari uang itu. Karena ada persembahan ini. Dan itu semua, nggak ada junior senior di sana. Jadi tidak ada hierarki di sana.
Jadi bukan cuma Harun sebagai pimpinan orang Lewi yang mendapatkan semua persembahan persepuluhan, lalu yang lain-lain enggak. Mau bagaimana mereka makan? Tuhan atur semuanya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, disinilah konsentrasi pelayanan sepenuhnya bisa dilakukan, penggembalaan bisa dilakukan. Sehingga dalam mencederai sebetulnya gereja Tuhan kalau ada, misalnya kita membuat satu gereja tapi tidak ada penggembalaan. Tidak ada orang untuk konseling, tidak ada orang untuk menolong bertumbuh iman. Nah ini kan jadi repot. Saya pikir ini perlu hati-hati juga. Sehingga patut dipertanyakan selalu bukan kalau kemudian ada sebuah gereja, lalu Pak Pendeta sendiri nggak pernah pelayanan, nggak pernah khotbah, nggak pernah apa, nggak bisa ngajar. Tapi orang lain dulu, itu kan jadi rawan juga kita. Lah ini gembalanya yang mana nih? Pemimpinnya yang mana nih? Kalau orang luar terus bisa kacau ujung jemaat itu. Karena akan dipengaruhi orang luar terus, nggak ada konsep sendiri. Nah untuk itulah Lewi itu diberi kehidupan supaya mereka mempersiapkan. Punya waktu belajar, punya waktu mengajar, dan seterusnya. Itu gereja. Ya. Nah ini yang perlu untuk kita pikirkan saudaraku yang kekasih. Sehingga di dalam konsep-konsep seperti ini beda dengan perusahaan. Misalnya saya buka, perusahaan saya ada beberapa cabang, saya taruh aja orang, nanti saya tinggal kontrol kan gitu kan. Saya buka sana, saya buka sini, saya tinggal cek, tinggal lihat, laporan keuangan, selesai. Gereja bukan itu. Gereja bukan dunia usaha, tetapi dia tempat di mana kita melayani dia. Nah, yang menarik, di dalam bagian ini adalah ketika itu tempat menjadi melayani Tuhan itu menjadi nomor satu, dan cara Tuhan menjamin umatnya itu sangat unik ketika memberikan 10% itu. Nah, mari kita lihat saudara. Kalau dikatakan suku-suku lain, ada 11 suku memberikan perpuluhan, berapa yang mereka belikan? Praktis 10% kali 11 kan, karena 11 suku. Berarti kalau sudah memberikan 10%, berapa yang sisa pada mereka? Maka tiap suku punya aset, anggaplah itu aset 90% yang mereka dapatkan. Karena 10 harus diberikan kepada Lewi. Sementara Lewi ini menerima 10% dan jangan lupa, tempat tinggal Lewi, tanah, itu juga sudah diatur buat mereka. Nah sekarang Lewi terima 10% kali 11, berapa? 110. Berarti 110% yang diterima oleh Lewi. 90% yang sisa pada suku-suku lain. Ah kalau gitu enak jadi Lewi dong. Ongkong-ongkong kaki aja kan. Dapat 110. Sementara orang lain cuma 90 berkeringat kerja keras. Ah, ini kan perlu untuk dipikirkan. Apa itu konsep Alkitab? Jelas tidaklah. Lalu apa yang dimaksud Alkitab? Makanya kita tidak bisa mengabaikan satu ayat lalu lupa kepada ayat yang lainnya. Maka kita perlu nanti mengatur, melihat bagaimana ayat-ayat lain mengatur sedemikian rupa. Sehingga perpuluhan itu bukan menjadi konsep monopoli untuk menghidupi dan memperkaya diri. Enggak, saudara. Ya. Kalau sampai di sini kita berhenti, maka kita akan bilang Tuhan ternyata nggak adil banget. Orang disuruh kerja keras berkeringat, cuma dapat 90%, imam dapatnya 110%. Artinya, tidak akan ada orang lain yang lebih kaya dari imam, kan begitu? Imam yang paling kaya karena 110%. Coba saudara pikirkan itu baik-baik. Apakah logika Tuhan seperti itu? Itu kan kita harus hati-hati dong. Maka kalau kita baca Alkitab sekali lagi jangan sepotong dan jangan sepotong. Sehingga pertama Bani Lewi itu mendapat 1/10, yes. Tapi bukan berarti juga mereka tidak mendapat tanah. Mereka dapat tanah sebagai coupling di dalam real estate lah. Anggap tadi seperti yang saya bilang. Suku-suku lain dapat real estate sekian hektar misalnya kan. Mereka dapat satu coupling. Nah nanti dibagi-bagi tempat-tempat di mana mereka bisa tinggal. Tapi cukup untuk tanah tinggal mereka. Bukan untuk dikelola sebagai usaha, unit usaha. Enggak. Tetapi mereka terima 110%. Bukan untuk okang kaki. Enggak juga. Kenapa? Karena 110% itu adalah nilai yang nanti harus didistribusi oleh mereka. Jadi bukan dimakan imam tok begitu loh saudara. Nah ini perlu. Di samping persepuluhan masih ada persembahan-persembahan lain. Persembahan sukacita, persembahan sukarela, dan seterusnya, saudara. Ada beberapa jenis persembahan yang masih berjalan terus dalam kehidupan orang-orang Israel. Untuk apa? Dibawa lagi ke Bait Allah. Untuk siapa? Lagi-lagi untuk Lewi. Waduh, sudah 1/10 saja kaya, tambah kaya lagi dong. Iya kan? Berarti Lewi adalah konglomerat. Kalau ini yang terjadi, rame-rame orang jadi pendeta semua. Dan rupanya itulah matematik beberapa orang. Sehingga akhirnya banyak orang berani untuk meninggalkan usahanya lalu masuk dalam gereja.
Tetapi ironisnya kemudian gereja menjadi baju saja untuk usaha yang diteruskan. Karena ini profitnya hebat sih, duduk-duduk udah dapat 10% punya kan gitu. Yang kerja keras orang lain. No tax, no risk. Siapa yang nggak mau? Nggak ada pajaknya, nggak ada risikonya. Pendapatan bersih. Wow, kan gitu. Nah inilah kekacauan yang mengatasnamakan Alkitab. Ironis memang ini saudaraku. Karena itu kita harus berhati-hati sekali ketika kita mencermati pemahaman perpuluhan itu. Saya akan menyambung nanti dengan konsep persepuluhan. Sehingga persepuluhan itu kan nanti diatur untuk diberikan kepada siapa. Ada posting-postingnya. Nah posting-posting ini akan kita pertajam nanti. Yang pertama itu adalah tentu untuk kehidupan orang Lewi sendiri. Tapi yang kedua juga jangan lupa untuk pemeliharaan bait Allah. Ada lagi aspek yang ketiga. Uang perpuluhan itu juga diatur untuk siapa? Janda miskin. Yaitu orang-orang Israel yang tidak berkemampuan hidup cukup. Lalu keempat siapa? Keempat juga dikatakan orang asing. Orang asing adalah orang non-Israel. Yang hidup miskin di sekitar Israel. Mereka harus dapat berkat dari Israel. Wiset. Indah sekali. Itulah hidup yang tertib. Hidup yang manis. Sehingga di situ Lewi terasa sekali menjadi berkat. Bagi orang-orang yang susah, Lewi terasa menjadi berkat. Bagi mereka-mereka orang yang terbuang. Yang tak punya identitas kebangsaan yang ada di Israel. Mereka terperhatikan dan hidup. Karena kehadiran Lewi. Tapi jangan lupa dari mana Lewi mendapatkannya. Suku-suku yang lain itu. Indah. Jadi Lewi bukan untuk memperkaya dirinya. Walaupun memang imam di waktu lampau kegendengan semua. Begitu kan. Semua hanya betah dengan baju efodnya yang mahal-mahal itu. Akhirnya itu saja menjadi konsen mereka, perhatian mereka. Sehingga seringkali banyak Lewi mengabaikan tugas-tugas panggilan mereka. Dan itu terasa ketika kita melihat misalnya dalam cerita Samaria yang baik hati. Imam lewat ada lihat orang di seberang, buah pula belagak bego aja. Lewi lewat juga sama. Imam sudah pasti dari Lewi, walaupun Lewi mungkin belum tentu jadi imam dia. Belum menjadi imam atau belum jadi imam besar, tapi dia ada di situ. Sama saja brengseknya mereka ini kan. Sampai orang Samaria yang lewat, yang disebut selalu pendosa itu, malah itu yang bertindak. Malulah. Nah itu mau menunjukkan Lewi ataupun si ahli Taurat ini sangat betah dengan efodnya yang mewah itu, yang megah itu. Itu aja yang diurusinya tiap hari. Orang di seberang sana tidak diurusinya dengan dalih pula lagi kan. Nah, siapa tahu orang itu sudah mati. Nanti kalau aku sentuh, aku pegang mayat ya guys. Najis lah aku nanti katanya. Tapi dia tidak periksa. Padahal itu lebih kepada alasan. Untuk tidak mau repot dan direpotkan. Karena dia merasa sudah melakukan kewajibannya, tugas pelayanannya. Karena dia dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Dia sudah menyelesaikan semuanya. Tapi apa yang dilakukannya? Memalukan. Berarti waktu dia pelayanan di Yerusalem itu munafik semua. Itu di Bait Allah itu munafik itu. Begitu dia keluar, dia lewati orang tidak ditolongnya. Padahal kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal, budimu. Dan sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pasti terus menerus diucapkan mereka itu 10 hukum itu. Tapi omong kosong tindakan mereka bukan. Nah jadi di sinilah kita harus memahami Lewi adalah Lewi yang dipanggil, dihususkan oleh Tuhan. Lewi adalah Lewi yang tidak mempunyai hak tanah karena memang dia bukan pengusaha. Lewi adalah Lewi yang hidup dari persepuluhan karena memang hanya itu yang mereka terima. Tetapi Lewi adalah Lewi yang melayani, menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu tugas panggilan. Ya, jangan lupa tadi, kalau mereka sudah terima persepuluhan dari 11 suku, maka 110. Apakah Tuhan menciptakan ketidakadilan? Mereka dapat 110, sementara orang lain yang kerja berkeringat dapat 90? Jelas tidak. Karena memang ada pembagian konsentrasi dari 110 itu kan. Dari 110 yang mereka terima dari 11 ini. Yaitu untuk imam itu sendiri, kehidupan mereka dan keluarganya. Untuk rumah Tuhan, bait Allah. Untuk janda miskin orang Israel. Untuk orang asing yang kesusahan. Kalau itu yang dipakai indah sekali bukan? Itu sebab gereja menjadi gereja. Sehingga kehadiran Israel itu memang jadi berkat yang luar biasa itu. Ya, di dalam sistem sosial saja pun diatur sedemikian rupa. Supaya ada kebersamaan dan keseimbangan yang menarik. Kalau ada buah apel jatuh, siapapun boleh memetik mengangutnya itu. Bukan mencuri dan bukan dosa itu. Nah, itu sebab banyak sekali kerjaan baik seperti Ruth ya memungut gandum-gandum buas yang tercecer ataupun para murid mengambil gandum yang terjatuh di ladang. Tapi mereka tidak boleh metik yang di pohon. Sekali lagi ingat betapa hebatnya sistem diatur di dalam
gereja Tuhan waktu mula-mula Israel. Untuk menciptakan keseimbangan. Bukan kejomplangan. Satu kaya sendiri lalu yang lain melarat. Bukan itu. Kalau itu mah semangat orang dunia itu. Gereja tidak seperti itu. Apakah kita juga melakukan hal yang sama? Itu pertanyaan serius. Sehingga kita menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Itu pertanyaan serius. Atau kita hanya berlomba-lomba untuk mengumpulkan tumpukan-tumpukan harta demi rasa senang kita. Itu bahaya. Karena itulah saudaraku yang kekasih. Perlu dengan teliti kita memahami konsep perpuluhan yang diatur oleh Alkitab. Yang sudah ada sejak dulu. Dari zaman Abraham. Terus Yakob yang dicatat. Apakah sudah ada sebelumnya lagi sebelum mereka? Tentu dari mana Abraham belajar. Ya, kenapa memberikan kepada Elimelek? Sehingga pada waktu dia mempersembahkan itu kepada Elimelek, itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita pikirkan kan. Ya. Di dalam pemahaman-pemahaman seperti itulah kita perlu mendalami, menggumuli sehingga kita menemukan kebenaran yang prinsip sebetulnya apa sih, bagaimana sih kan gitu. Nah, jadi keteraturan itu baru ada sejak zaman Israel. Maka dalam Kejadian 14 ayat 20 dikatakan di sana jelas. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi. Lalu yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ya. Itulah yang dipersembahkan oleh Abraham kepada Melkisedek. Ya. Nah, jadi di sini memang kita perlu memikirkan dengan baik. Dan kalau kita melihat itu Melkisedek sebagai seorang Raja Salem ya. Dia juga dikatakan seorang imam Allah yang Maha Tinggi yang memberkati Abraham diberikan kepada dia. Tapi kan bukan konsep 1/10 persis seperti yang dipahami dalam Taurat lagi, nanti kan berkembang terus kan gitu ya. Sehingga Taurat mulailah mengatur dengan tertib lebih teratur, lebih teliti dalam kehidupan sebagai gereja yang besar kan gitu. Jemaat yang besar Israel. Biar ini menolong kita saudara. Dan kita ikuti terus pemahaman lebih lanjut. Bagaimana sebetulnya tujuan perpuluhan dengan posting-posting yang sudah diatur tadi itu oleh Alkitab sendiri. Sehingga tidak ada korup di sana. Sehingga menjadi indah semuanya. Untuk kemuliaan Tuhan kita. Yang luar biasa mengatur segala sesuatunya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan atas cinta kasih-Mu, atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Karena itu tolonglah kami di hari-hari kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan. Begitu pula ketika kami menggumuli konsep perpuluhan. Supaya jangan kami terjebak pada rutinitas melakukan tanpa pemahaman pemaknaan. Yang justru membuat tindakan kami bisa menjadi sia-sia. Tuhan tolong kami. Demi Yesus Kristus Kepala Gereja yang sejati. Kami berdoa bersyukur. Mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Amin.